sedulur Majeng bertemu lagi dalam podcast Si Kanjeng Syiar Karmil Jawa Tengah. Bersama saya Nafis yang akan memandu podcast kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak HM Afif Mundir SAG MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Bina Izawah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam, Bu Nyai. Matur suwun sudah diundang di acara panjenengan. Inci, sehat ya? Pangestunipun Bu Nyai. Alhamdulillah. Ibu sama anak-anak juga sehat? Sehat selalu. Berkat doa restu dari Bu Nyai. Nah, ini bidang Bina Izawah baru kegiatan apa ini? Kemarin saya lihat teman-teman bawa berkas banyak itu, terus tadi kayaknya habis rapat juga ya? Ya betul, jadi kemarin kami di bidang itu baru menyelesaikan penilaian angka kredit untuk para penyuluh agama kita punya. Jadi ini kan periode pertama untuk teman-teman penyuluh yang kebetulan tahun ini harus naik pangkat golongan ruangnya, sehingga perlu ada penilaian angka kredit. Dan barusan kita rapat bersama dengan tim webnya LPTQ Provinsi Jawa Tengah. Jadi ke depan memang LPTQ Provinsi Jawa Tengah diharapkan sudah memiliki ruang dan tempat untuk media sosialnya, untuk diseminasi, publikasi kaitan dengan program, kegiatan yang ada di LPTQ. Begitu, Bu. Ini sekarang kita lagi di bulan Rajab nih, bulan Rajab ini populernya tentang memperingati Isra Mi'raj. Ya, betul. Tapi ada beberapa ulama yang tidak berpendapat itu tentang waktu pelaksanaan Isra Mi'raj. Nah, bagaimana menurut Yai? Sebenarnya waktu yang benar itu kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Ya, kalau saya boleh menyampaikan, tentu mana yang menjadi kaul yang masyhur itu tentu menjadi referensi kepada kita bersama. Jadi perbedaan waktu, yes, kita sepakat. Tetapi hari ini tentu kita harus memberikan pemahaman pencerahan kepada masyarakat kita, umat muslim yang ada di seluruh belahan dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Tentu kaul yang masyhur itu yang kita pakai. Jadi Isra Mi'raj tentu jatuh pada tanggal 27 Rajab. Jadi sepakat kita jadi peringatan Isra Mi'raj, dan itu terus kita sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi kalau peringatan Isra Mi'raj ya jatuh pada tanggal yang tadi saya sebutkan 27 Rajab dengan cerita, ya kan, riwayat yang sampai kepada kita kalau peringatan itu dilaksanakan memperingati bagaimana perjalanan Nabi dari Makkah sampai dengan ke Sidratil Muntaha. Ini Isra Mi'raj itu ada dua peristiwa ya. Dari Isra itu dari Makkah ke Palestina, kemudian Mi'raj dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Tapi pemakaian kata kok tidak ada dannya gitu ya? Iya, harusnya kan Isra dan Mi'raj itu kan kelihatan ada dua peristiwa ya. Tapi ini Isra Mi'raj dari satu kesatuan itu bagaimana? Jadi gini, betul, karena kenapa kemudian Isra Mi'raj itu menggambarkan sebuah etapa perjalanan baginda Nabi yang itu bisa dirasionalisasi dalam pendekatan duniawiyah kita. Isra itu adalah bagian dari kita menjawab Nabi berjalan dari Makkah menuju ke Palestina, gambaran secara dunia. Terus kemudian ada hal-hal yang situasi yang menurut kita adalah irasional, yakni berangkat Nabi dari Palestina menuju ke Sidratil Muntaha. Masyhur bagi kita bersama adalah langit ketujuh, gitu kan? Sesuatu yang ketika kita rasionalisasi menjadi sangat sulit, ya? Sehingga ketika kita ingin membicarakan Isra dan Mi'raj, ya kan? Atau lazim disebut dengan pendekatan Isra Mi'raj, ya kan? Itu adalah sesungguhnya bagian dari kolaborasi dunia dan perjalanan yang irasional yang menuju ke langit ketujuh itu. Kita tentu hari ini tidak membahas kenapa kemudian tidak memakai diksi kata ada konjungsi dannya, ya kan? Karena memang ini satu kesatuan sesungguhnya. Perjalanan dari Makkah menuju ke Sidratul Muntaha itu ya
perjalanan yang satu kesatuan utuh yang ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, hanya semalam itu. Bahkan Nabi subuh saja sudah bisa menjadi imam subuh, artinya begitu sangat singkat. Dan akhirnya banyak riwayat yang bisa kita tangkap, bisa kita terima. Tidak banyak pada saat itu orang yang percaya. Bahkan di kalangan sahabat tidak banyak yang percaya. Namun ada satu sahabat, Abu Bakar, sehingga beliau mendapat julukan As-Siddiq itu karena beliau adalah orang yang pertama percaya dengan apa yang diceritakan, yang disampaikan oleh baginda Nabi. Dalam satu riwayat disebutkan dalam Jawahirul itu, Abu Bakar menyampaikan, kalau kemudian yang menyampaikan ini adalah baginda Nabi, maka itu pasti benar adanya. Sehingga pada saat itulah Rasulullah memberikan, ya kan, gelar kepada beliau Abu Bakar As-Siddiq, dengan As-Siddiq itu karena membenarkan dari sesuatu yang menurut kebanyakan orang itu tentu sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Karena perjalanan dari Makkah ke Palestina itu sudah membutuhkan waktu yang panjang, tetapi kemudian kok bisa ditempuh yang sangat singkat. Dari perspektif dunia saja yang bisa dilihat oleh banyak orang pada saat itu sangat tidak mungkin. Nah, maka itulah sesungguhnya sisi lain daripada Isra dan Mi'raj ini adalah menunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau ternyata memang ada situasi kuasa Allah, kudrat Allah itu betul-betul mampu melampaui dari batas akal rasional manusia. Saya kira begitu. Dalam kisahnya itu Nabi Muhammad itu pernah dipecah dadanya gitu ya. Nah itu ada dua kali peristiwa. Satu waktu beliau masih kecil, kemudian satu lagi sebelum beliau Isra Mi'raj. Ini alasannya, tujuannya itu apa? Padahal Allah itu mengangkat Nabi, sudah jelas beliau itu sosok pilihan Allah, sudah jelas begitu mulianya. Itu kenapa dibelah kemudian diambil hatinya, kemudian dibersihkan pakai air zam-zam? Tujuannya apa? Jadi gini, kalau saya menangkapnya begini, ternyata untuk menghadap kepada Sang Khalik, Robi kita itu memang butuh kesucian jiwa. Nabi semua sepakat, Nabiullah kita Muhammad adalah pribadi yang maksum, yang terjaga. Maksum di sini adalah terjaga dari perbuatan yang itu menjadi larangan dari Allah. Terjaga betul dari perbuatan maksiat, terjaga betul dari perbuatan dosa. Sudah sedemikian masih dibersihkan oleh proses menuju Isra Mi'raj itu. Gambaran apa hikmah yang bisa kita ambil? Oh ternyata ketika ingin menghadap Sang Khalik itu harus betul-betul kita dalam kondisi yang bersih. Gambarannya seperti itu. Kalau Nabinya yakin, kita sepakat Nabi pribadi yang bersih. Tetapi bukan di situ maksudnya. Maknanya adalah ketika kita ingin menghadap kepada Sang Khalik, bersihkan jiwa kita. Nabi saja dibersihkan, apalagi kita umatnya. Itu maknanya begitu. Terus kemudian muncul pertanyaan belakang yang berarti juga harus sama kayak Nabi. Tidak, itu hanya bagian dari simpul-simpul yang bisa kita petik, semacam tamsilan. Oh ternyata memang betul kita harus dibersihkan jiwa kita agar ketika kita menghadap Sang Khalik itu dalam suasana yang betul-betul bersih, dalam suasana yang hati dan pikir kita itu betul-betul ada konsep tadarruh wa khufyah, kesadaran kalau kita ini seorang hamba yang penuh dengan salah dan khilaf, penuh bergelumur dengan dosa, sehingga pada saat kita akan hadir, kita harus dengan bersih, dengan ditandai. Para ulama sepakat mengajarkan kepada kita, awalilah ketika kita akan melaksanakan apapun ibadah kepada Allah dengan kita membaca istighfar. Sebagai bentuk pengakuan kalau kita itu banyak salah, banyak khilaf, banyak bergumul dengan dosa, maka ikrar astagfirullahaladzim sebagai pengakuan kalau jiwa kita itu ingin bersih betul-betul, sehingga kita kemudian ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang bisa kita tarik benang merahnya dengan kisah Nabi harus dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dengan air zam-zam itu adalah pelajaran bagi kita untuk kita umat Nabi ketika ingin menghadap kepada Sang Khalik, baik dalam segala urusan apapun,
baik itu yang ubudiyah mahdoh maupun yang ubudiyah muamalah muasyarah kita, maka kita awali dengan hati yang bersih. Peristiwa Isra Mi'raj itu sangat luar biasa ya. Pertama waktunya cukup pendek, dari bulan semalam. Kemudian pada tiap di langit itu Rasulullah bertemu dengan para nabi. Betul. Kemudian Nabi juga sholat berjamaah dengan 70.000 malaikat. Ya. Itu sebenarnya yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu ruhnya apa jasadnya? Banyak orang mengatakan, ada yang mengatakan ruhnya, tapi saya lebih kepada kaum yang masyhur juga. Ini tidak hanya ruhnya saja, tapi fisik Nabi juga hadir betul, diberangkatkan betul, dinaikkan betul ke Sidratul Muntaha dengan kendaraan. Dalam Israiliyah kita sepakat bahwasanya Buraq itu adalah bagian dari kendaraan yang disiapkan oleh Allah, dan itu dinaiki Nabi bersama dengan malaikat Jibril. Jadi saya tentu dalam kesempatan ini ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, saudara-saudara kita, kami masih bersepakat sampai hari ini. Nabi melaksanakan Isra Mi'raj itu tidak hanya ruhnya, tetapi fisik Nabi betul-betul ikuti Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menurut saya, jadi mari kita kemudian tentu tidak berdebat tebal pada persoalan apakah ruhnya saja ataukah juga lengkap dengan fisiknya. Jadi hari ini tentu kita menggunakan kalau yang masuk dalam Jawahir itu semuanya Nabi itu betul-betul berangkat di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara fisik juga ruhnya. Karena gambarannya seperti itu. Jadi untuk menghadirkan diri kita kepada Allah itu tidak hanya ruh kita, sehingga banyak ubudiyah kita, pelaksanaan ibadah kita itu ternyata tidak hanya sebatas ruh kita. Kita harus hadir secara fisik. Contoh misal kita sholat itu adalah bagian dari rangkaian doa yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Apakah cukup dengan kita duduk saja membaca mulai dari Allahu Akbar terus dilanjut dengan doa kita sampai kemudian ditutup dengan salam? Ternyata enggak. Harus ada kehadiran secara fisik kita, ditandai dengan kita mengangkat kedua tangan kita pada saat takbir, diikuti dengan kemudian ada ruku, sujud. Itu adalah gerakan-gerakan tubuh dari kita yang kita hadirkan pada saat kita melakukan ubudiyah. Itulah gambaran sesungguhnya kehadiran Nabi di Isra Mi'rajkan. Kita terjemahkan sampai hari ini adalah kehadiran kita kepada Sang Khaliq. Karena nggak mungkin kita diisrakan oleh Allah, itu kayaknya nggak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan, apakah umat Nabi hari ini melaksanakan Isra dan Mi'raj? Menurut saya iya. Inilah yang harus kita tangkap bersama dunia. Nabi di Isra Mi'rajkan dengan cerita yang pernah kita dengar sampai hari ini, dan ini masyhur dan ini sahih, adalah Nabi hadir dari Makkah sampai ke Sidratul Muntaha. Kita pun umat Nabi, kalau dalam bahasa saya, yuk bisa Isra Mi'raj. Apa itu? Melaksanakan ibadah. Contoh, sholat kita itu adalah sesungguhnya perjalanan Isra Mi'raj kita, sebagaimana meniru apa yang sudah dilaksanakan oleh baginda Nabi. Hadir secara ruh kita, ya kan, diniati betul. Fisik kita juga hadir dengan mengikuti gerakan-gerakan yang ada di dalam ibadah sholat kita itu. Hasil Isra Mi'raj itu perintah untuk sholat dulu. Pertama kan Allah memerintahkan untuk sholat 50 waktu. Saya membayangkan sehari 24 jam, baru sholat 50 kali. Jadi bagi sehari 1 jam harus sholat berapa kali ya? Terus akhirnya diperintahkan untuk 5 waktu. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita ini umat Nabi ini, ada situasi dari Isra Mi'raj itu adalah bukti bagaimana Allah itu menghargai kita. Begitu sangat demokrasinya Allah. Kalau dalam bahasa orang Demak kayak saya itu, betapa sangat baiknya Allah kepada kita. Bayangkan kalau kemudian kita itu 50, bahkan 50 kali 50 waktu itu kegiatannya cuma sholat. Kegiatan kita hanya sholat dan sholat, gitu kan. Tapi karena sadar, itu kan, umat Nabi kita itu akhir zaman itu ya banyak aktivitas yang lain, maka akhirnya diturunkan menjadi sampai pada 5 waktu itu.
begitu saja loh nih, 5 waktu banyak yang bolong kan? Banyak yang bolong. Bahkan masih banyak yang dikosor lagi kan? Dijamak, dikosor lagi. Itu kan sedemikian rupanya bagaimana Allah baik kepada kita, karena kita sadar Allah itu paham betul. Gak mungkin nih umat Nabi ini kalau suruh 50 kali gak mungkin ini, gak nyandar kan? Gak bisa kerja juga bisa jadi. Maka terus kemudian 5 waktu. 5 waktu itu saja hari ini tentu kita juga harus bermuhasabah. Banyak di antara kita yang 5 waktu sebagai bagian dari tonggak sejarah perjalanan Isra Mi'raj itu adalah diperintahkannya pelaksanaan sholat 5 waktu. Itu saja masih banyak yang bolong, masih banyak yang bolong. Ini tentu bagian dari muhasabah kita bersama, kontemplasi kita bersama di dalam keberagaman kita. Banyak di antara kita yang bolong. Kalau ada yang genap meningkat sedikit ini sudah genap. Itu pun banyak yang di antara kita sudah atas ritual. Yang penting aku memenuhi kewajiban Allah. Yang benar-benar menghadirkan sholat kita, dan kemudian sholat kita itu mampu menjadi spirit untuk merubah akhlak kita, perilaku kita, ucapan kita, itu kayaknya juga masih jauh. Istilahnya asal jauh dari panggang apinya, gitu kan? Masih jauh nih. Jadi bagaimana kemudian hari ini kita masih melihat persoalan sosial di tengah masyarakat kita? Masih banyak saudara-saudara kita yang gampang mengumpat, gampang menyakiti yang lain. Ini kan maknanya sholatnya belum mampu merubah, belum mampu menjadi spirit bagi pemeluk agama ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Faktanya begitu, ini masih banyak itu. Itu perintah sholat itu serangkaian ya dengan bacaannya, dengan tata cara sholatnya itu ya? Gitu. Tidak, jadi begini, ini harus juga kita pahami bersama. Jadi, apakah kemudian ini serangkaian dengan bacaan-bacaan? Tidak. Jadi bacaan-bacaan dalam sholat itu sesungguhnya adalah bagian dari penterjemahan. Jadi penterjemahan fikih syariat kita. Jadi sholat 5 waktu, terus kemudian ada duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, terus bacanya seperti ini. Itu adalah bagian dari yang diajarkan oleh Nabi, yang kemudian terus berkembang dinamikanya sesuai dengan pemahaman fikih yang ada. Apakah kemudian pertanyaan Bunyai tadi cukup menggelitik? Satu paket ini. Terus dari sana itu juga kalau yang iftitahnya bagi kayak kita, misalnya saya ini kebetulan terus pakai doa iftitah kami walhamdulillah dan seterusnya. Ada yang saudara-saudara kita yang Muhammadiyah dengan menggunakan Allahumma baik dan seterusnya. Apakah kemudian satu paket? Saya tidak bisa bayangkan kemudian kalau kemudian satu paket pada saat itu. Berarti sudah ada versi yang kemudian Muhammadiyah pada saat itu, gitu kan? Sehingga doa-doa ini adalah sebagian dari proses perjalanan waktu. Ini adalah sekali lagi menurut saya berkembang dinamisnya fikih yang ada pada saat itu. Jadi perintah sholat itu ya seperti ini, sholat itu makanya sepakat sholat itu adalah bagian dari doa, gitu kan? Kemudian muncul gerakan-gerakan itu, sekali lagi itu adalah bagian dari pengembangan syariat fikih yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita. Nggak mungkin, saya yakin 100% kalau ini. Kemudian ada juga diajarkan sujud rukuk di sana, ya kan? Di Sidratul Muntaha itu kan nggak ada. Jadi tahapan pada saat itu masyhur sampai hari ini tidak seperti itu. Atau bisa jadi memang pendapat saya ini apa yang saya sampaikan sudah dari salah, tetapi apa yang bisa kami dapat sampai hari ini tidak seperti itu. Jadi perintah sholat 5 waktu ditentukan sudah. Tapi kemudian bagaimana amaliyah, praktek ubudiyahnya itu adalah bagian dari perkembangan dinamika fikih yang ada. Peristiwa Isra Mi'raj itu sangat luar biasa. Betul. Dan tidak mungkin Allah cuma tujuannya itu untuk perintah sholat saja. Ya. Apa ada tujuan lain selain perintah sholat? Jadi sebagaimana di dalam Al-Quran itu ini menunjukkan begini. Isra dan Mi'raj itu untuk satu sebagai bagian dari doktrin transcendental ilahiyah. Apa? Sholat, perintah sholat itu adalah murni sebagai pembuktian ada doktrin transcendental ilahiyah, yakni kewajiban yang diperintahkan Allah kepada makhluknya, pada umat manusia ini berupa sholat. Kemudian dalam konteks sisi muamalahnya, apa sih yang sesungguhnya Isra dan Mi'raj itu? Sisi Isra Mi'raj dan Mi'raj ini sesungguhnya memberikan gambaran juga kepada Nabi.
Karena di perjalanan itu Nabi dipertontonkan kayak istilahnya apa, tontonan layar gitu kan. Kaleidoskop dari setiap perjalanan umat itu dipertontonkan betul dari setiap etapa perjalanan itu. Itu menunjukkan bahwasanya ini loh gambaran potret umat itu. Nabi akan dihadapkan pada persoalan-persoalan umat yang sudah dipertontonkan oleh Allah, dan itu akan terjadi pada saat Nabi akan kembali ke dunia itu. Dan faktanya banyak terjadi betul yang sudah dikaleidoskopkan oleh Allah itu, ya, semua terjadi. Makanya Nabi sesungguhnya itu sebagai orang pilihan pun sudah dikasih kisi-kisi oleh Allah. Jadi mohon maaf kalau kelakar saya begini, Isra dan Mi'raj selain sebagai bagian dari doktrin ideologi tadi, transendental ini kaitan dengan ibadah sholat, ada kaleidoskop sosialnya. Jadi Nabi sudah dikasih kisi-kisi, besok itu akan ada banyak kaum yang wanita seperti ini, banyak akan ada kaum laki-laki yang seperti ini. Jadi gambaran itu sudah disampaikan oleh Allah, kalau bahasa sekarang ya kisi-kisi. Sehingga nanti bagaimana kemudian dakwah Nabi itu terarah begitu dengan baik, tertata dengan rapi. Kalau Nabi saja ini yang kemudian bisa kita tarik benang merahnya. Nabi saja sudah dikasih kisi-kisi kayak begitu, Nabi patuh itu sama kisi-kisinya, ya kan? Masa kita umat Nabi ini hari kemudian ingin alasan mensiarkan agama, ya kan? Mengamalkan ajaran agama, mentransformasi, menyampaikan pesan agama kepada yang lain, tidak pakai standar kisi-kisi, ya salah. Yang ada ini hari kan banyak kita lihat nih, atas nama agama. Kemudian mereka itu banyak menyampaikan agama yang terkadang tidak baik. Atas nama agama mereka menyampaikan pesan agama, justru yang terjadi kekerasan, justru yang terjadi baku hantam. Karena apa? Karena mereka keluar dari kisi-kisi yang ada. Misal Al-Quran mengatakan Utu'id sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang lain itu untuk mengikuti perintah Allah itu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kisi-kisinya kan jelas ini. Sudah jelas, harusnya dengan kata-kata yang santun, dengan uswah, sikap perilaku yang bisa ditiru, dilihat, dicermati oleh orang lain. Kemudian tidak dia begitu, berarti kan keluar dari kisi-kisi. Maka secara otomatis kalau kemudian seorang guru mengajar, ya kan, keluar dari modul yang ada, bisa jadi dia tidak bisa sampai pesannya, atau yang mendengarkan menjadi sangat tidak paham. Sama dengan hari ini, kita atas nama berdakwah, atas nama agama, keluar dari kisi-kisi yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi, yang sudah diperintahkan langsung oleh Allah. Ya bisa tidak akhirnya kayak seperti sekarang, pesan agama tidak bisa sampai, yang ada justru apa? Banyak orang mensibir atas alasan agama, muncullah kekerasan. Stigma kemudian muncul, oh ternyata Islam kayak begini ya, ya. Ternyata Islam itu galak ya, ternyata Islam itu sukanya gelut-gelut ya. Islam itu sukanya ternyata ya barusan kayak yang barusan kemarin lah, Gusman memberikan penjelasan tentang SE, ya ternyata banyak dihantam, diserang oleh kelompok lain. Orang akhirnya menerjemahkan kayak gitu. Ini tentu saya yakin berangkat dari cara menyampaikan yang keluar dari kisi-kisi yang ada. Nonton ini. Yang terakhir ini, sebenarnya saya juga nggak mau bahas masalah ini, cuma kok lagi viral ya ini. Surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Ini bagaimana biar kayak ramai ini kebuka hatinya, kebuka pikirannya, monggo disampaikan. Ya, spirit Isra dan Mi'raj menurut saya hari ini masih harus kita dengungkan. Bagaimana kemudian spirit Isra dan Mi'raj itu adalah yang paling fundamental, yang paling asasi adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sholat itu adalah pembuktian penjagaan umat Nabi, umat seluruh yang ada di atas alam maya pada ini untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu konsep dasar. Jadi kalau kemudian ini hari banyak orang, apa yang disampaikan oleh Gusman, hal yang baik sesungguhnya, kemudian dipelintir, diplesetkan menjadi seolah-olah Gusman itu membandingkan, menyamakan lafaz adzan. Itu kan plesetan. Yang dipersoalkan itu adalah suara yang muncul dari tuanya, bukan lafaz adzannya. Saya yakin kok ini hari Gusman itu adalah pribadi muslim yang baik,
beliau durian dari para kiai. Nggak mungkin ini hari Gusman itu tidak setuju dengan adzan. Setuju. Dan beberapa kali juga di beberapa kesempatan Gusman sampaikan tidak melarang adzan, tidak. Yang diatur adalah bagaimana volume yang keluar dari toa yang ada, bagaimana waktunya itu diatur. Jadi nggak sesukanya takhim mulai dari jam 2 gitu kan. Itu kan sesungguhnya mengatur saja, bukan melarang takhim, tidak. Takhim tetap ada, tilawatil Quran tetap harus ada, ujian-ujian sebagai bagian dari pengembangan tradisi kultur keberagaman kita masih tetap diizinkan. Imam yang harus setelah sholat berwiridan, ya kan, membaca aurat-aurat amalan-amalan sunnah, boleh menggunakan pengeras suara, boleh, tetapi menggunakan pengeras suara dalam masjid, tidak sampai keluar, gitu kan. Tidak ada yang dilarang, tapi karena kemudian banyak di antara kita jauh dari ideal keberagaman, jauh dari ideal mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang baik, yang santun, yang bisa menghargai perbedaan. Yang ada, saya yakin ini adalah bagaimana kemudian saling menghujat, saling menjatuhkan dengan alasan-alasan agama. Saya masih yakin hari ini mereka-mereka yang ini hari menghujat Gusman itu adalah lebih kepada persoalan-persoalan kepentingan duniawi saja. Menghujat, ya kan, berusaha menjatuhkan, tapi kemudian dikemas dengan bahasa agama. Tapi kalau betul-betul niatnya itu baik, ya kan, saya yakin tidak seperti ini. Tidak mungkinlah kemudian menjatuhkan orang lain dengan alasan agama. Lah, maka spirit Isra Mi'raj ini mari kita tarik ke dalam kepilihan kita. Pastikan sholat yang kita kerjakan sebagai bagian dari doktrin, ya, yang disampaikan dari proses luar biasa dari Isra Mi'raj itu, kemudian ini hari kita amalkan dengan baik. Mari kita lakukan sholat kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dari sholat itu menjadi spirit yang tadi saya katakan, ya, menjadi spirit di antara kita menjadi pribadi yang baik, tutur kata kita menjadi baik, sikap dan perilaku kita dilihat, ya kan, yang kita pertontonkan kepada orang lain juga bisa diterima dengan baik. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah kerukunan, kedamaian, kenyamanan itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita raih. Tetapi karena hari ini sholat hanya bisa menjadi ritualitas pemenuhan atas kewajiban, tetapi kemudian sholat kita miskin akan substansi dari sholat itu sendiri. Jadi harapan kita bersama tentu peringatan Isra Mi'raj ini menjadi bekal bagi kita bersama untuk kita melakukan kontemplasi diri, sehingga tidak perlu terjadi harus menghujat apa yang sudah disampaikan oleh Gusman. Lihat bagus, tapi karena kepentingan kelompok-kelompok tertentu, terus akhirnya berusaha memprovokasi masyarakat secara umum untuk ikut-ikutan serta menghujat. Tetapi saya yakin banyak kok masyarakat kita yang masih bisa berpikir dengan bagus, dengan baik, dengan apa yang akan saat ini dilakukan oleh Gus Menteri kita. Jadi ini bukan pembelaan kepada Gusman, tetapi sekali lagi maksud dari Gusman itu sangat baik. Dan video yang utuh itu, yang sebenarnya kalau tidak dipotong itu juga sangat jelas toh. Beliau tidak menyamakan lafaz adzan dengan gonggongan tanzim, tapi kemudian ada satu pihak, satu kelompok yang memotong, ya kan, dari video yang ada, sehingga jadilah seperti yang sekarang ini kita muncul. Tetapi saya yakin proses ini berjalan akan terbukti kalau apa yang dilakukan oleh Gusman itu betul-betul untuk kemaslahatan umat, tetapi tidak meninggalkan upaya mensiarkan agama Islam itu sendiri. Semua agama tentu punya kiat strategi untuk mensiarkan agamanya, tapi kemudian bagaimana pola mensiarkan itu tidak menimbulkan, ya kan, madharat sebagaimana yang disampaikan oleh Gusman, tidak menimbulkan gangguan bagi kelompok umat yang lain. Inilah sesungguhnya yang bisa kami tangkap apa yang ingin disampaikan Gusman kepada kita bersama. Dan tentu kami secara pribadi melalui bidang penerangan agama Islam dan melalui kekuatan penyuluh agama yang ada di tempat kita akan terus support, memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana niat baik yang akan dilaksanakan oleh Gusman sebagai representatif pemerintah, yang pemerintah itu betul-betul hadir untuk warga negaranya. Begitu nih. Alhamdulillah, waktu sudah mepet tembok nih.
waktunya sudah mepet tema. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul atas keuangannya, waktunya juga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sedulur ngajen yang sudah menyaksikan podcast Si Kanjeng episode ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tetap ikuti podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.